Semoga nggak terganggu nih, ada Jordan. Enggak dong, di samping saya ini adalah orang yang membukakan jalan untuk banyak orang termasuk untuk gua. Premis dari pembicaraan ini adalah Apa? Indonesia akan selalu butuh Helmi Yahya. Wih. Iya dong. Siapa gua dong? Loh, wajah dunia hiburan Indonesia nih kebentuk dari apa yang Mas Helmi pahat. Salah satu skrup aja kali di antara sedemikian banyak para pemahat batu itu. Gue mau cerita Udah. pertama kali gue ketemu sama Mas Apa-apa? Helmi Yahya. Bintaro Plaza kayaknya tahun 93. Atau mungkin 92. Gua baru pulang dari Amerika itu dan lagi gila-gilaan NBA. Udah nge-host kan? Oh ya, udah Iya. mulai jadi tamu komentatornya Ari Sudarsono. Oh, Hehehe, oke. another legend. Another legend, betul sekali. Nah, gue lagi di Bintaro Plaza sama nyokap. Terus udah gitu ada kayak backdrop NBA. Nyokap ngelihat kamu kan suka NBA, udah kamu kesana dulu aja ibu belanja. Gue duduk di situ, MC-nya beliau. Dari dulu nggak berubah tau, beneran deh. Rambut Masa sih? mungkin berubah. Dikit-dikit. Iya, tapi cara gerak, cara ngomong. Iyalah, masa berubah sih? Ya, tapi maksud gue ini tahun 93, 94 kayaknya Mas harus Helmi. operasi plastik enggak? Maksudnya caranya sama, ketawanya sama. Nah, waktu itu Mas Helmi itu bikin kuis sih intinya, kuis bagi-bagi. Dan pertanyaan itu pertanyaan gampang sehingga gue nggak sempet jawab karena semua orang bisa. Ya ada hubungannya sama Michael Jordan, Chicago Bulls segala macam. Terus ada satu pertanyaan, semuanya pada hening dan gue pikir ini dia nih kayaknya cuma gue yang tahu. Pertanyaannya adalah kotanya klub bernama Bucks. Tulis. Gue Langsung. tahu Milwaukee Bucks. Gue tulis. Gue megang langsung hadiah. Gue lupa tapi hadiahnya apa. Gue megang langsung hadiah dari beliau. Mana gua inget. Ya nggak mungkin lah. Gue juga mungkin suatu hari nanti di masa depan ada kejadian kayak gitu di gue juga mungkin. Tapi poin gue adalah gue pernah ketemu beliau saat itu. Gue 92 SMP gue kayaknya. Berapa tuh umurnya Mas Helmi saat itu berarti? 92 itu Pulang dari gua kan Amerika. lahir tahun 63 lah ya. Ya jumlahin aja sendiri itu berapa? 29. Ya, ya. 29 hampir ke 30 lah. Wow. Oke, terus kesempatan berikutnya adalah kuis siapa berani nggak tahu Episode antar radio. antar radio. Gue berangkat dari Bandung. Gila kan? Itu memorable sekali karena disitulah saya selingkuh dengan perempuan yang sekarang akhirnya saya nikahi. Kejadiannya di bis. Ya, mulai pangku-pangkuan. Berangkat nih antar radio. Bos gua nyuruh gua dulu. Enggak sih, gua masuk babak pokoknya akhirnya gua dapat duitnya aja, gue inget. Bawa bonus dong. Iya, bawa bonus gua sama Terry Ibrahim. Oh, oke. Terus dikasih pertanyaan bisa jawab semua menang. Nah ini yang gua nggak sempat gua konfirmasi. Kenapa mukanya menurut gua ya nggak happy ketika hadiahnya keluar? Dua-duanya gini mukanya. Oh, enggak lah. Bukan gue yang bayar. Atau mungkin udah terlalu sering kali ya. Jadi udah nggak ada excitement gitu. Mungkin Karena kali. gua sama temen-temen lihat, kayaknya mereka job desk-nya nggak boleh keluar duit deh. Kok mukanya pada suntuk gitu? Iya bener. Gue inget banget. Mungkin MU lagi kalah waktu itu. Nah terus oleh-oleh dari situ adalah sebuah foto yang kemarin aja gue masih megang fotonya. Tadi gue mau bawa ke sini nggak ada. Fotonya adalah di tengah Gamila, istri gue sekarang. Terus di sini kayaknya Ali Orhahali, di sini kayaknya Mas Helmi atau satu sama lain. Terus ada Iwet temen gue. Iwet Ramadan. Oke. Dan ada gue di samping lu. Wih. Terus gue nengok ke arah Iwet. Enak bener sama Ali Orhahali. Terus Mas Helmi gini, udah sama gue aja. Gitu. Gue masih inget. Nah beliau ini gue ikuti jalannya. Karena gue juga bercita-cita jadi presenter NBA. Alhamdulillah gue sempat kesampaian waktu Jak TV megang license-nya. 3 musim atau 4 musim. Gue nonton. Dan saat itu pun gue ketemu sama Mas Reinhardt. Ya, komentator ya. Iya, tapi gue nggak pernah bener-bener ini kan pertemanannya, dan Mas Reinhardt itu kan dulu kan orang hotel ya. Orang Hilton. Nyokapnya istri gue Gamila itu temennya Mas Reinhardt di Hilton. Iya, termasuk nyokapnya Raffi Ahmad. Iya. Dan Tantowi kakak gue. Orang hotel bisa nongkrong sama
Mas Helmi, emang Mas Helmi orang hotel enggak kan? Gue kenal dia dari Tanto, kan dia temannya Tanto. Satu indekos sama Tanto di Ben Hill. Dan gue baca NBA pertama kali dari Pak Renhat. Karena dia waktu itu di Hilton itu kan ada Army TV tuh. Suka nayangin NBA. Jadi gue terkagum-kagum melihat tulisan dia waktu itu di Bola. Dia nulis tentang Manute Ball. Ada orang pendek banget tapi jago gitu. Menyeruak di antara Giant. Dia nulis tentang siapa yang Sudan itu? Orang di Kembe. Bukan, ada yang lebih kurus lagi tuh. Oh, justru itu Manute Ball, yang pendek yang Maxi pendek Box. Maxi Box. Betul sekali. Tyron gua Maxi ingat. Box. Tyron, Jadi, ya. terus dia nulis tentang Spud Webs. Spud Webb. Ya. Wah, jadi dia nulis tentang Dennis Rodman. Saya bilang ini bukan basket, this is entertainment. Sejak itu gue jatuh cinta tuh, gue baca gitu. Dan pada saat 91 gue dapat kesempatan ke Amerika pas final NBA itu. Ya Bulls lawan Bulls Lakers lah, Bulls Lakers. Ya. Waduh, gue tuh pas banget tuh. Jadi gue datang ke sana pas Juni during the final. Wah, gue dapat banget. Nama-nama yang menghiasi NBA pada zamannya tuh, Ari Sudarsono, Ya. Helmi Yahya, Reinhard Tawas, Kemudian Agus Mauro, Hasani Abdul Ghani, itu bergabung belakangan dia dari New York. Dan Betul. ada almarhum Arya Jabar. Arya Jabar, Ya, Agus almarhum. Mauro juga sih sebenarnya. Agus Mauro, Iya, Agus iya. Mauro, ya. Ini rombongan ini kenal gara-gara itu? Ya. Atau sebelumnya udah berteman? Saya berteman pertama sekali dengan Pak Renhat. Pak Renhat yang diundang pertama kali oleh Ari Sudarsono. Jadi saya pulang 92 itu bulan Juni. Pas mau Olimpiade Barcelona. Dream Team lagi gila-gilanya. Iya, iya. Akhirnya waktu itu saya melamar diri untuk jadi komentator tapi nggak terlalu diterima. Habis itu kan September NBA mulai saya diminta jadi komentator. Gue komentator dulu, tapi waktu itu di RCTI. Nah, satu hari RCTI sama SCTV kan pisah. Ya, jadi waktu pisah ada 3 liga tuh. Ada NBA, ada Liga Inggris, ada Liga Itali. RCTI ngambil Liga Itali sebagai saudara tua. Liga Itali lagi top-topnya, Donadoni, Maldini, segala macam. Ya, Akhirnya Lentini Lentini gitu-gitu ya, apa Gentile ya kan. dan akhirnya SCTP dikasih NBA plus bonus Liga Inggris. Dulu Liga Inggris kan tidak populer. Nah, waktu itu gue ditawarin, Mas Helmi mau siaran di RCTI, artinya gue jadi komentator Liga Itali atau NBA. Dan gue ngambil NBA lah. Dan gue naik jabatan jadi presenter. Ya sama gue presenter karena mantan komentator, kadang-kadang banyakan gue ngomong daripada tamu gue. Dari dulu tuh begitu. Semuanya ya, itu kan era di mana kita percaya dengan komentator yang ada di TV karena mereka expert. Ini adalah era di mana semua orang bisa ngerasa dirinya expert. Di content creator YouTube, semua orang bisa selalu ngomentarin. Sebagai orang yang sekarang ada di YouTube dan ada di kultur yang baru ini, di mana tadi kita sempat bahas di YouTube-nya Mas Helmi, The Death of Expertise. Dulu orang dengerin para komentator mau ngomong apa, Mas Reinhard, Agus Mauro, Hasani Abdul Ghani. Ngomong-ngomong, I just have to say this karena kepikiran. Mas Hasani Abdul Ghani ini juga penting untuk karir gua. Quite a character ya. Oh iya, sangat. Quite a character. Maksudnya very. He's my best friend. He's like my brother. Iya. Lu tau gak, gue ketemu dia orang New York yang bahasa Inggrisnya berantakan tuh dia. karena di waktu itu kan kerjanya di konsulat. Iya. Jadi satu hari gue siaran NBA Final. Waktu itu Houston lawan siapa ya? Lupa gue. Finals ya? Ya finals ya. Houston setelah 93 itu Phoenix ketemu 95 sama 95 lah itu. Berarti Houston sama Phoenix. Atau Houston lawan Seattle atau gitu-gitu lah. Di barat ya? Iya. Barat ya? Iya, barat lawan timur lah. Iya. Houston barat ya. Houston lawan Orlando Magic. Iya benar. Iya. Yang sweep. Ya, jadi waktu itu kita kekurangan budget untuk membawa seorang komentator. Gue berangkat dengan produser Mas Kamal gitu, akhirnya kita ngundang Hasani Abdul Ghani yang mulai nulis NBA. Ya udah. Tablet bola tulisannya. Bola ya, bola. Jadi akhirnya kita ketemu di Houston. Saya ingat banget di hotel Hotel Hilton Houston. Di The Summit kan namanya The Summit tuh gedungnya. Jadi kita mulai berduet di situ. Tapi lucu tuh, Nji. Jadi gitu loh. Jadi gue waktu itu masih gila belanja karena dolar masih murah tuh. Hasani loh, gue belanja dia ikut kalah padahal orang Amerika loh. Sampai notebooknya compact dia jual ke gue gitu. Habis itu dia bilang, loh ngapain gue ikut kalah dia kan orang situ itu aja ya. Iya, wah tuh dulu Mas Hasani kan
sempat megang promotor acara olahraga, terus Oh, ada iya, acara iya, namanya iya. Crashbone, gue megang. Iya, iya. Mahaka Sport. Iya, gue dipercaya sama Iya, Mas dia- Hasan nih. Mas Dia Hasan rada Sport. memulai karir gue juga sih. Kalau kita bicara sport sebagai industri ya, saya pikir dia adalah orang yang paling harus kita dengar gitu, karena dia berhasil. Dia banyak betul datangin David Beckham, datangin beberapa ini ya, dan keberhasil Piala Presiden terakhir tuh juga Pak Hasan itu. Jadi dia hebat banget. Masih suka ketemu? Gue udah. Oh iya, sering, rutin. Karena dia nulis buku, dia ngasih banyak ceramah ya, seminar tentang bagaimana sport as an industry, dan dia quite membuktikan kalau dia berhasil sebagai seorang promotor. Oh iya. Ya, Sport and music. Gua rasa Mas Hasani itu kalau nggak dikasih jadi acara TV pertama gua itu Crashbone. Terus Yang in the cage gitu ya? iya. oke. Itu kan yang ngerjain beliau juga waktu itu. Iya. Mahaka. Gara-gara itu gue pertama kali masuk TV, terus acara itu yang tadinya keliling-keliling ke kompetisi, budgetnya dikurangin setelah season ketiga. Ya. Di dalam studio, gue jadi sering ke Trans. Abis itu selama 2-3 tahun ke depan kerjaan gue Trans mulu. Abis itu gue di TV. Jadi Mas Hasani, saya menghormati lah. Tapi ada yang aneh dari license NBA. Ya. Temen gue Rosidan pernah bilang, dibandingin sepak bola, Ya. semua sekolah mah punya lapangan basket, Ya. mana ada sekolah Ya. punya sepak bola. Ya. Nah, NBA itu nggak pernah bener-bener mature sebagai sebuah industri di Indonesia. Tentu jauh lebih maju sekarang daripada dulu. Ya. Tapi Liga Inggris tadi sempat dibahas, dulu dia bonus. Dulu nggak Sekarang terkenal. gede. Salahnya di NBA yang nggak pernah ngembangin pasar di sini, atau kita yang mungkin secara jam pagi jadi nggak pernah. Salahnya di mana sih NBA? Dua-duanya, saya pikir dua-duanya. Jadi satu, NBA itu setelah kehilangan ditinggal Jordan memang agak turun. Betul. Kehilangan ambasador yang sangat komersial. Betul. Ya, nomor dua, kemudian dia menjadi sangat mahal. Nggak ada ini, mereka tuh merasa mereka hebat banget. Lu tahu Amerika dong. Kemahalan ya untuk ngurus lisensinya di Indonesia kemahalan. Kalau revenue-nya nutup nggak ada masalah. Persoalannya apa? Basket meredup di Indonesia. Dulu kan semua orang main basket. Menjadi tren gitu. Anak-anak pakai sepatu basket, pakai jersey basket. Saya dulu pakai dasi basket NBA kemana-mana. Era itu kan hilang. Kobatam aja hilang loh. Tidak sehebat zaman dulu tuh. Whatever apa namanya sekarang, kompetisi Indonesia pun nggak sehebat pada saat NBA lagi jaya-jayanya. Saya dulu kan dua-duanya, pegang NBA dan pegang juga Kobatama. Kita tur kemana-mana tuh penuh. Sponsor penuh, Nike, Gatorade, just name it gitu. Itu zamannya ada pemain asing juga nggak sih? Iya, dulu. Bobby Park, ada Dwayne McLean, Iya, gitu-gitu ya. tanda-tanda mereka semua. Iya, jadi Mike King. Iya. Ya, mereka itu. Nah, nomor dua, tiba-tiba Liga Inggris makin naik. Saya udah pernah bahas ini pada saat ditanya oleh Sandi Uno di Sandi Uno TV. Liga Inggris itu sangat memperhitungkan komersial, Pak Ji. Dulu Liga Inggris nggak ada yang nonton, kick and rush, nggak menarik, ya. Komentatornya dulu almarhum Agus Wijaya, nggak menjadi populer, Johnny Halmahera, gitu-gitu. Jadi apa keputusan Liga Inggris yang paling top tuh adalah dia tahu bahwa market bola itu adalah Asia, it's not Europe. Kaitannya ke jam pertandingan ya? Ya, jam pertandingan. Jadi mereka menggeser seluruh pertandingannya ke sore hari, siang hari, supaya jatuh prime time di Asia. By research, penonton Liga Inggris di Cina lebih banyak daripada penonton Liga Inggris di Inggris itu sendiri. It's only in China loh. Iya. Belum Baru Cina India, doang ya. Indonesia, Pakistan, Iya. Thailand, Malaysia, gila itu. Dan dia tahu kan hasil dari kompetisi itu kan adalah TV right, merchandise, ya kemudian satu lagi adalah tiket penonton. Yang paling tinggi itu adalah TV right. TV right itu mahal banget, dan begitu mereka pindahkan Asia menjadi prime time, jadi revenue-nya mahal banget. Begitu revenue-nya banyak banget, mereka bisa beli pemain termahal, mereka bisa membayar pelatih termahal. Liga Italia, Liga Spanyol itu yang saya katakan dengan kesombongannya tetap bertahan. Lo nonton Madrid lawan Barcelona jam berapa? Gue tanya, jam 3 pagi kan? AC Milan, Inter Milan jam 3 pagi, jam 1. Siapa tuh? Orang-orang insomnia tuh. Iya, dan red card-nya itu pasti murah banget, Panji. Itulah penyebabnya. Jadi kalau saja
Liga Italia, Liga Spanyol mau menurunkan gengsinya, saya pikir they have the chance. Walaupun untuk Liga Inggris gila. Kemarin kan Champions 4-4 semifinal Liga Inggris loh. Iya betul. 4-4 itu. Itu jarang tuh kejadian tuh. Jarang kejadian. Sekarang Real Madrid, apalagi Barcelona. Barcelona udah the other side of the hill. Pemainnya tua-tua. Real Madrid ditinggal oleh Cristiano Ronaldo. Makin turun tuh. Jadi menurut saya itulah penyebabnya dari jawaban dari pertanyaan Panji tadi. Rasanya juga kalau kita pikir-pikir ya, kita sebut Manchester United aja, terus kita sebut pemain MU yang udah pernah kesini untuk kayak ngebangun relasi dengan pasarnya. Gue pernah ketemu nih, Andy Cole pernah kesini, Sheringham pernah kesini, Schmeichel pernah kesini, mereka jaga banget kan? Cantona pernah kesini. Iya, mereka jaga banget kan? NBA, gue kasih tahu ya, pemain NBA kesini, Danny Granger. Siapa tuh? Ada Indiana Pacers udah cedera. Jordan kayak dikirim ke sini. Iya, dari Chicago Bulls paling mentok tahu nggak siapa? Ron Harper. Siapa tuh? Ya artinya kan, kan secara they are not franchise player. Iya betul. Iya. Kan nggak kalau ke Cina ya, kalau NBA ke Cina, all out. Oh zaman dulu ya waktu saya siaran, Shaquille masih ke sini. Magic Johnson, oh iya dong, saya pernah wawancarain Shaquille di Grand Hyatt. Magic bukannya nggak boleh ke sini? Oh 3 kali. Saya wawancara Magic 3 kali. Satu di Hilton Beverly Hills, tempat Whitney Houston meninggal. Nomor 2 di sini di Saripan Pacific. Tapi masuk. Benar nggak sih sempat ada isu yang nggak boleh masuk karena HIV? Iya. Dulu kan sampai kita campaign bahwa kita juga harus ini dong, nggak boleh diskriminasi. Iya. Wah, itu dengan gue dekat banget, Ji. Jadi dia pernah ketemu saya, terus waktu saya memimpin beberapa wartawan untuk mewawancarai dia di Beverly Hills. Gila loh, kita ke waktu itu pengetahuan kita tentang HIV kan belum secanggih sekarang. Dia bukan AIDS loh, dia HIV. Gue dipeluk. He is so humble. He is so humble. Such a people person sih. Dia kalau 1 lawan 1 sih enak banget. Oh, Mr. Yahya. Waduh. Saya kan masih punya jersinya dia yang tanda tangan nomor 32 itu. Saya pernah interview juga siapa ya? Charles Barkley, Clyde Drexler. Yang sombong itu Dennis Rodman. Dia memang gitu orangnya. Michael Jordan gonna chance. Michael Jordan, Ji. Gua nggak tahu lu nggak suka ya, nggak apa-apa juga sih. Nggak, tapi gue respect. Oh iya. Itu bayangin ya, Michael Jordan itu. Dia keluar dari locker room, itu ke mobilnya dia. Mobilnya dia kan adalah biasanya Porsche, Ferrari yang MJ1 itu. Dress up loh. Dress up abis. Wow. Dress up habis. Kita makan cuman berapa langkah tuh? Paling 200 meter itu, iya kan? Dan dia cukup lari aja. Enggak, dress up habis tiap kali. Wanginya luar biasa. Pemain NBA lo tahu sendiri, badannya udah bagus. Dia pakai suit terbaik, Armani. Itu semuanya paling gila kan cuma Dennis Rodman. Pakai pakaian cewek gitu. Jadi ingat itu nggak sih Mas Helmy waktu dia diwawancara di Last Dance? Kan ada sutradaranya diwawancara. Sutradara cerita, ini bikin yang dia main mau wawancara itu susah banget. Rodman mesen makanan. Demolition Man. Oh, yang wawancara untuk Last Dance untuk membuat dia mau. Iya. Emang orangnya aneh. Iya, emang begitu. Tapi itulah yang membuat dia hebat. Ya. Itu mengejar Jordan itu kadang-kadang lebih gampang daripada mengejar Dennis Rodman. Ngilang. Ya. Karena kan gua rasa Jordan tuh sadar persis bahwa dia adalah wajah dari ambassador. Dari NBA. Jadi makanya di Last Dance itu kan dikasih tahu bahwa mungkin kayak dia tuh gambling gitu ya. Dia judi gitu kan dulu kan ditutup-tutupin, Ji. Termasuk dia akhirnya punya affair kan ditutup-tutupin karena NBA betul-betul protect karena he is an ambassador. Ya dia akhirnya kenapa sih lo judi? Saya karena bukan judinya, dia itu adalah orang yang sangat kompetitif. Apa aja dijudiin sama dia? Ya, orang ngelempar koin deket-deketan ke dinding aja dia jabanin. Dia lawan sama pengawal. Iya, emang itu kayaknya masalahnya orang itu cuman ingin sering menang. Itu kayaknya masalahnya. Dan dia menang aja gitu. Kalau nggak menang marah. Iya. Dia pernah berlatih pingpong dari dia kalah sampai menang. Iya benar. Golf. Gara-gara siapa itu gue lupa. Iya. Dia main pingpong, dia main golf. Golf itu kan kalau dia kan berkali-kali itu kalah taruhan. Dianggap itu yang mempengaruhi prestasi dia. Enggak, jadi bukan judinya. Dia tuh adalah orang yang sangat kompetitif. Apa aja dia nggak mau kalah. Salah satu bentuk kompetitifnya dia ya, yang akhirnya membuat dia bermasalah sama Charles Barkley. Kan sekarang lagi perang dingin tuh sama Charles Barkley gara-gara Charles Barkley kan deket banget sama Jordan. Barkley ngerasa siapa juga lagi yang mau ngomong apa adanya sama Jordan. Jadi gue bilang, lu tuh kebanyakan yes man tuh di antara klubnya lu, makanya klub lu nggak ngangkat-ngangkat. Jordan tersinggung kayaknya nggak bisa terima, makanya kan lagi perang dingin. Waktu itu diwawancara,
Barkley bilang, gue sih mau ngobrol lagi sama Jordan, jadi tapi lu tahu sendiri Jordannya kayak apa gitu. Jadi ya. Nah tapi dari basket, gue tuh pengen geser ke sebuah kata karena gue ingin banget mengkonfirmasi dari orang yang udah bisa dihormati lah. Kalau jenderal udah keluar nih bintangnya nih sini soal TV, yaitu ngomongin rating. Yes. Gue pernah bikin materi stand up tuh tentang rating. Gue bilang rating mematikan inovasi. Karena kalau rating hanya bisa bilang apa yang orang suka. Sehingga kalau yang diturutin lah apa yang orang suka, ya isinya acaranya yang gitu-gitu aja. Nah terus gue bilang bahwa gue nggak percaya si Nielsen di dunia televisi. Kenapa pertama gue mungkin ada posisi tawar dan secara karir gue juga nggak harus menyandarkan diri sama TV lagi. Tapi gue sekarang bilang kalau misalnya ada orang bilang, Pak Panji bikin acara dong di TV kami, gue selalu syaratnya adalah boleh, tapi keputusan kreatif gue nggak boleh karena rating. Nah nggak ada yang ngasih tuh, karena memang Panji. Gue pernah punya talk show, terus suatu hari, ini mohon maaf ya, sebenarnya orang boleh kayak gitu, tapi gue open. Suatu hari mereka naruh cewek seksi di acara gue, klaimnya mereka ratingnya tinggi, terus mereka pengen acara gue ada cewek seksi mulu. Gue bilang bisa aja, tapi lu bisa tahu tipe penonton yang lu tarik siapa kalau lu taruh cewek seksi mulu gitu. Jadi akan keganggu dengan keinginan gue untuk nganter-nganter sesuatu yang penonton cewek seksi ini gak suka gitu. Akhirnya gue nggak pernah kompak, gue bilang gue di TV ATI soal rating, cuman satu TV yang waktu itu mengiyakan syarat gue untuk nggak mengganggu kreatifnya dari aspek rating, dan itu adalah Kompas TV waktu itu. Your show ya. Betul. Nah tapi ini kan sesuatu yang udah lama banget gitu rating di kepala orang, dan gue dengar Mas Helmi juga punya keresahan yang serupa. Sama lah dengan kreator-kreator. Jadi saya bilang kita itu adalah, kalau kita termasuk dalam kreator-kreator yang idealis, kita itu terganggu gitu dengan betapa percayanya, betapa seperti tidak ada faktor lain yang menjadi patokan di Indonesia dalam industri televisi. Kita mengatakan bahwa seolah-olah kita tuh bertuhan kepada Nielsen, ya, kepada si Nielsen rating ya, rating and share. Kadang-kadang bukan Tuhan aja, hantu juga menjadi sesuatu yang menakutkan gitu, yang jadi disembah-sembah, ya kalau tinggi tapi hantu juga. Jadi waduh, nggak tidur para kreator. Ya kita aja orang TV ya, waduh begitu ini kalau ratingnya naik, kadang-kadang kayak ini beberapa orang bilang rate kita nggak ditambah, tapi kalau turun yang dipanggil duluan tuh, itu Ruben juga ngomong gitu, dan anybody mengalami hal itu. Tapi nggak ada patokan lain. Jadi sekarang ini di dunia TV kita dikontrol apa yang namanya Nielsen, yang semua orang percaya patokan cuma satu. Kan TV kan dapatnya dari orang iklan dapatnya dari mana? Dari pemasang iklan, dari klien-kliennya dia. Patokan cuma satu, cost per head. Bahwa apa yang dia spend itu ditonton sebanyak orang. Cost per head itu adalah biaya iklan per kepala. Atau cost per view kalau di YouTube sih. Cost per head. Jadi makin banyak penontonnya, itu adalah dianggap itu makin murah. Kalau makin murah artinya makin efektif acara itu untuk disponsorin. Celakanya, kan banyak juga yang ngeritik. Nielsen ini diaudit nggak bisa. Maksudnya apa sih diaudit nggak bisa? Loh, mereka bilang kan people matter gitu. Di mana sih mereka naruh itu? Panji pernah ketemu? Kamu udah 30 tahun kali di televisi, saya hampir 30 tahun. Pernah nggak ketemu orang yang mengisi itu? Ada satu, ini gue jadiin beat nih Mas Helmi. Gue mau cerita. Jadi, gue bahas di stand up gue soal people meter. Ada di YouTube gue. Terus gue bilang, seumur hidup gue, cuman ada satu orang yang pernah lu temuin? Yang temuin. Itu pun, pas dia cerita technicality-nya, nggak bisa dipercaya sekali. Jadi, people meter itu ada tombol ayah, ibu, kakak, adik misalnya. Tapi kenyataannya yang sering nonton tuh pembantunya tuh nggak ada tombolnya sendiri di people meter. Akhirnya dia pencet, kadang-kadang dia pencet bapak, dia pencet ibu, kadang dia pencet kakak. Yang penting dia bisa nonton. Nah sekarang pertanyaannya, akurat apa sih people meter kalau ternyata jatuhnya kayak gitu? Masih beruntung. Lo lebih beruntung dari gue pernah menemukan satu makhluknya. Gue nggak pernah sama sekali. Dan pernah ngomong sama mereka? Apakah jumlahnya betul seperti yang diklaim? Dan ini sekali lagi loh. Oh, dan satu lagi, kata temen gue, setelah ditaruh udah nggak pernah dicek lagi. Bisa jadi. Jadi barangnya ngejogrok. Dan itu hanya 11 kota, men. 11 kota. Ya, jadi Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, kemudian Denpasar, Makassar, kemudian ditambah dengan Banjarmasin kali. And Solo, 11 kota.
apakah 11 kota sampling itu merepresent selera dari 500 kota di seluruh Indonesia? That's another thing. Dan yang jadi kendala ya, rating tuh keluar tiap hari Rabu ya? Enggak, sekarang tiap hari. Oh, sekarang tiap hari? Dulu kita setiap hari Rabu enak. Iya. Ini sekarang tiap hari. Iya. Jadi orang-orang TV itu ya, setiap hari deg-degan. Kalau dulu tuh tiap Rebu tuh pada meeting. Oh, dulu. Ini baru sekarang tiap hari. Tiap hari. Dan yang krusial dari ratingnya si Nielsen adalah mereka tuh ada tulisan minute by minute. Woi, minute by minute. Jadi naik turunnya tuh Dia analisa, oh di sini toko ini bagus ditambahin. Iya. Kalau sinetron, toko ini nggak bagus dimatiin. Jadi karena patokannya ke situ, jadi acara yang dipertahankan karena akan ratingnya bagus itu akan membuat iklan masuk tuh. Acara itu kan akan bertahan. Itu belum tentu tidak berbanding lurus dengan quality. Tapi Mas Helmi kan ada di sisi yang diuntungkan rating untuk waktu yang cukup lama. Kuis-kuisnya segala macam. Oh iya, tapi kan acara saya kan terukur. Acara saya kan kalaupun reality show kan yang berbuat baik untuk orang. Iya, Tapi kan itu maksudnya rating jadi pertimbangan nggak? oh sangat. Acara saya Tetap bertahan karena ratingnya bertahan, bukan karena itu karyanya Helmi Yahya. Acara saya juga ada yang dicopot. Ya gitu. Ya, nah itu selera masyarakat itu ganti-ganti. Iya. Tiba-tiba satu saat trennya lagi suka kuis. Besok suka dengan Meteor Garden. Besok ganti lagi dengan India. Ganti lagi dengan drakor. Sekarang kan drakor ini lagi laku kan? Betul. Dengan sinetron, dengan dangdut. Ya. Kalau di YouTube kan formulanya juga berubah-berubah tuh. Typical konten tuh berubah-berubah. Oh iya, Tapi pasti. ada beberapa yang abadi. Nah, pertanyaannya, dari pengalaman Mas Helmi udah lama banget. Apa sih yang sebenarnya nggak ada matinya? Misalnya sepak bola nggak ada matinya. Ya, kalau di dunia TV itu ya, bola, badminton, apalagi Indonesia lagi berjaya, sinetron, sama dangdut udah. Oh itu ya? Oh iya, iya, iya. Oh iya. Berarti, karena gue gini, salah satu program yang gue suka kan Late Night. Ya. Late Night tuh nggak pernah punya traction juga di Indonesia. Late night dari itu zamannya mau siapa deh nggak ada. Kang Ebet. Ebet Kadarusman. Eman Kadarusman. Ebet Kadarusman. Iya betul. Salam canda. Salam canda. Ya, itu ya, ya. adalah late night pertama. Iya, iya. Baru sampai waktu itu bagus, Ji. Karena saingan, oh iya, karena saingannya belum banyak. Hanya RCTI doang, kemudian SCTV. Oh, sekarang lo gila lo. Iya. Kick Andy aja ratingnya biasa aja. Iya, betul sekali. Artinya pertanyaannya adalah kalau ini bukan formula yang sebenarnya ngangkat, kenapa ada mulu ya? Mungkin kadang-kadang TV juga mungkin kadang-kadang cuman butuh ada penontonnya, gitu. walaupun niche ya, itu ada kepentingannya. Ada kan showcase ya. Ada untuk kepentingan sponsor, ada untuk kepentingan politik kali ya. Iya, betul. Yang kita kalau itu sih saya nggak terlalu terganggu lah ya. Yang sangat mengganggu itu adalah sulitnya acara-acara anak-anak lokal bersaing. Iya. Kenapa? Karena acara anak-anak itu pasti ditaruhnya pagi atau siang. Penontonnya populasinya kecil, Panji. Karena kecil, rate card-nya kecil. Rate card-nya kecil artinya biaya produksi tidak bisa mahal. Gitu. Ya jadi inilah yang terjadi, acara anak-anak kita tuh langka banget di dunia TV. Ya, jadi makanya kalah dengan Ken-Ken yang dibeli dari luar, dia kalah dengan Doraemon, dia kalah dengan Shinchan, dia kalah dengan Kapten Tsubasa, yang kita belinya Ken, murah banget dibanding dengan produksi sendiri. Di beberapa negara Eropa, karena acara anak-anak itu penting, diwajibkan. Jadi misalnya, ada satu negara Eropa, dia mengharuskan bahwa ada produk yang untuk dikonsumsi anak-anak, dia harus mensponsori pembuatan acara anak-anak. Dan itu harus tanpa boleh mempertimbangkan ratingnya bagus atau tidak. Kalau enggak, yang terjadi sekarang. Ujung-ujungnya racunnya rating lagi ya? Rating lagi. Kuis hampir nggak ada tuh sekarang. Iya bener. Iya, kuis hampir nggak ada. Ini untuk pertimbangan aja ya, untuk membayangkan betapa racunnya rating. Gue kan punya teman-teman gue yang nulis naskah sinetron itu banyak. Dan banyak di antara mereka, bayangin nulis cerita. Ya. Duduk, laptopnya dibuka, nunggu hasil rating dulu. Betul. Kalau rating toko masuk, baru disesuaikan. Toko ini bagus nih, Panji main. Ya jadi apa gitu, kayak toko yang di Insya Allah Syahid. Oh bagus. Ini minit lu kan banyak. Minitnya? Iya kan banyak, karena penonton suka kan? Oh iya. Tapi kalau wah ini
nggak ada yang nonton, hilang loh. Iya betul. Ditabrak betul. mobil loh. Sekarang coba bayangin, masa lu bikin cerita berkesinambungan, patokannya adalah rating tadi malam, nggak mikirin logika ke ceritanya. Iya. Oh, hebat orang Indonesia. Wah. Dia kan uber-uberan. Iya. Uber-uberan. Iya. Jadi banyak pemain datang tuh nggak tahu skripnya apa. Ada yang tiba-tiba tahu, sorry ya lu mati soalnya nggak ngangkat gitu. Iya. Jadi dan kadang-kadang tolol gitu. Gue pernah bawain acara sepak bola. Sebenarnya sepak bola anak-anak. Jadi intinya adalah ada anak-anak terbaik. Kalau misalkan dia bagus, mereka dikirim ke Stamford Bridge untuk Chelsea waktu itu. Terus adegannya setiap sebelum tanding mereka harus nentuin kaptennya siapa dengan games. Games seru-seruan. Ya, itu yang dibikin Pak Renhard kan? Betul, gue hostnya. Ya punya gue juga itu. Iya betul. Nah, ini ada, ini bosnya beliau sendiri. Jadi itu permainan lucu-lucuan. Jadi main niup bola pingpong dari piring yang ada debunya, bedaknya, sehingga kan lucu kan. Yang berhasil ngeluarin bisa yang berhasil ngeluarin paling banyak jadi kapten. Besoknya tayang, gue kaget karena permainannya lucu, tapi dibikin hitam putih, terus dibikin slow mo, lagunya sedih. Besoknya gue tanya kan sama timnya, itu kenapa adegan lucu-lucuan tiba-tiba jadi sedih ya? Itu ditak-atik sama orang TV-nya, katanya lebih dramatis. Tapi kan lagi ketawa, nggak tahu emang gila tuh. Coba lu bayangin deh, barang dikasih sama PH kan hitungannya. Iya. Barang dikasih sama PH. TV bilang, kita slow mo, kasih hitam putih, masukin lagu sedih, supaya lebih dramatis. Padahal pada ketawa, lagi main lucu-lucuan. Segitunya loh untuk dibahas, Panji, minute by minute. Iya, gue ingat banget, gue jadi gak enak nih, karena gue ingat ini kerjanya Mas Helmi. Ya gue gak enak lah, memang begitulah. Kadang-kadang kita PH aja kan, yang penentu terakhirnya kan pemilik TV. Iya memang. Kadang-kadang pemilik TV juga bukan penentu terakhir, pengiklan. Ya berarti rasis. Deh, udah bener kita ke YouTube. YouTube bebas. Tahu kan ada isu bahwa katanya artis TV pada pindah ke YouTube ngurus. Anda kan artis TV. Anda yang merasa ikut merusak ekosistem YouTube tidak? Nggak juga lah. Iya sama, saya sama juga. Aja. Saya juga. Tapi gue kayaknya nggak masuk artis TV deh. Iya. Gue masuk ke TV lagi, Bi. Gue punya talk show baru di salah satu stasiun. Wow. Untuk pertama kali 30 tahun gue ini nyemplung dunia TV. Untuk pertama kali gue punya acara yang title-nya pakai nama Helmi. Wow. Cita-cita semua orang tuh. Iya, gue seneng banget tuh. Iya. Ada yang cuman baru berapa tahun udah punya nama sendiri. Gue 30 tahun lah. Iya. Ya kan kita lihat kemampuan baru masalah kemampuan. Oh baru satu episode. Tapi udah bisa di-announce? Udah boleh Udah on air, live. Stasiun TV apa? iNews. Apa nama acaranya, Mas? Helmi. Wow. Keren ya. Akhirnya gue diakuin. Helmi. Menurut Mas Helmi ada hubungannya sama sekian banyak wawancara yang Mas Helmi lakukan di YouTube nggak? Iya. Ya, jadi tiba-tiba orang, ya rezeki gue lah. Rezeki orang dipecat kan ada aja ya kan gitu. Orang banyak yang kasihan sama gue gitu. Rezeki gue alhamdulillah. Dan tiba-tiba gue punya waktu untuk ber-YouTube. Makanya hikmahnya gila loh, hikmahnya keren banget. Gitu. Banyak yang sayang. Ya, jadi gue diberikan kesempatan. Tapi orang ngelihat YouTube gue kan dianggap sangat fenomenal ya. Ya, 3 minggu silver play button. Kemudian belum 4 bulan udah 300 lebih. Banyak kontroversinya juga nih video-videonya gue lihat nih. Iyalah. Wow, drama. Tapi kan gue ini kan punya semacam apa ya? Gue nggak mau melenceng tuh. Saya mainnya di edukasi informasi. Ya, bintang-bintangnya. Kita pilih banget. Masih ada nggak nama-nama yang gue incer banget nih orang supaya ada di YouTube gue? Oh iya banyak dong. Masih banyak. Masih banyak. Joshua kurang ajar sampai sekarang belum mau. Dia takut corona nggak berani keluar. Iya kan gue manajer dia pertama dulu. Oh iya. Iya bener ya Allah. Lo harus mau. Dia nggak berani keluar rumah Ji. Iya Joshua memang belakangan ini suka nggak berani keluar rumah. Bukan cuma masalah corona, masalah masyarakat yang tersinggung sama Anda. Oh iya Allah. Gue pengen banget gitu. Kan cerita kan gue lah yang paling banyak tahu. Joshua umur 5 tahun kita bawa ke Las Vegas ya, lucu banget tuh, banyak sekali ceritanya. Tiba-tiba ibunya minta, dia kan dulu kan iklannya Indomie. Dia bilang, Mas Helmi, minta itu dong, mintain air panas nih di Las Vegas tuh. Kita nginep di salah satu hotel lah. Gue bilang, Bu, kan cukup iklan itu, Bu. Nanti kalau bulanya hot water please gitu, masih iklannya gitu-gitu tuh. Mas Helmi, banyak kenangan. Gua hampir lupa.
Tadi di awal gue bilang bahwa Indonesia akan selalu butuh Helmi Yahya. Dari obrolan yang relatif singkat ini area koridor entertainment yang disentuh tuh Banyak banget. banyak ya. banget Dan gue nggak nyangka kan loh. sayang ya. Maksudnya kalau tidak dioptimalkan sebaik mungkin, umur juga masih relatif muda. Berapa? 57 lumayan lah. Masih relatif muda. Mas Tanto berapa sih? Mas Tanto 60. Dia kan tahun 60, gue tahun 63. Tua kita, Ji. Tapi Mas Helmi itu sama Mas Tanto ya. Itu ada masanya, ngerasa nggak sih bahwa ada masanya dua-duanya nih dianggap ini orang kok kayaknya nggak approachable ya gitu. Karena kan cara ngomongnya keras, mungkin mukanya juga rautnya juga keras. Enggak gitu, lah, kayak. kita tuh orang yang sangat itu ya. Tapi kita bukannya, kita tuh nggak terlalu mau ngomongin orang. Ya istri kita juga nggak mau terlalu muncul ya gitu. Ya kita yang jadi public figure ya kita. Kita pernah bersentuhan dengan dunia politik. Enggak lah. I'm human gitu. Ya, kalau enggak kan saya nggak mungkin juga banyak temennya gitu banyak. Gue selalu pengen tahu tuh kenapa di YouTube gue kan ada konten namanya Tubruk. Semua yang politisi itu gue tanya motifnya politik dasarnya apa. Termasuk orang kedua selain Mas Helmi yang berdampak sama karir hiburan gue itu Farhan. Farhan ya. Sekarang jadi anggota Komisi 1. Betul. Waktu perjuangan politik itu motifnya apa? Emang ngerasa Lu harus tanya satu persatu dong. Harus tanya satu persatu. Kan semua orang kan mungkin punya motif yang berbeda-beda. Betul. Kalau Mas Tanto kan luar biasa, di puncak karirnya gitu, ordernya penuh, tiba-tiba dia memutuskan untuk jadi anggota DPR. Sebenarnya nggak salah lu toh. Ya mungkin ada nature call. Kayak saya akhirnya mau jadi dirut TVRI, it's more than like a country call. Ya kan? Country call deh. I guess so, Iya, country call. Jadi saya dibesarkan dari dunia televisi, saya dibesarkan oleh TVRI. Kemudian saya diminta oleh beberapa orang untuk ngebenahin itu, ya udah, saya datang. Dan begitu saya datang 2 tahun udah berubah, habis itu saya disuruh berhenti, ya berhenti lah. Ya jadi menurut saya sih no big deal. Enjoy aja lah, enjoy the process. karena orang kalau udah masuk ke politik ya, dan Mas Tanto kayaknya nyaman-nyaman aja Oh, sih. sangat nyaman. Iya. Oh, sangat nyaman dia. Tapi kan itu kan seperti yang kita tahu jalan penuh caci maki ya. Maksudnya politik itu kalau mau nyari dipuja-puja ya Oh iya, hiburan. Itu 2 kutub yang berbeda loh ya. Iya. Gua kan 3 kali pilkada tuh. Iya. Waduh gila. Kadang-kadang nangis dalam hati Panji. Kita di dunia entertainment itu kan menghibur orang. Kita 1000 orang, kita tampil di muka gitu. Ada 1 orang aja nggak happy, kita kepikiran ya. Iya betul. Iya, kepikiran bener. gitu. Hanya Aduh. entertainer yang bisa ngerasain ini. Ngerasain itu gitu. Gimana gitu, ada feeling guilty. Di dunia politik itu ya Allah, kadang-kadang kok ada orang nggak suka sama gua gitu ya. Kok ada orang benci sama gua gitu. Kok ada orang memfitnah gitu. Kok ada orang melakukan black campaign. Karena part of that. Kadang-kadang gua nggak kuat. Dulu itu kan saya kan tidak pernah mencalonkan diri jadi anggota DPR. Yang saya dulu tuh kan saya tergoda untuk memperbaiki kampung gua, tempat saya lahir. That's it gitu. Dan saya nggak diterima juga gitu. Saya kalah walaupun kalahnya nggak banyak gitu. Karena saya kan nggak mau ngikutin praktek-praktek itulah. Orang gua mau mengabdi, mau ini gitu. Dengan penghasilan yang jauh turun gitu. Kok harus saya habis-habisan sih? Ya saya keluar duit juga, tapi kan saya nggak mau lah jor-joran sampai bayar orang untuk milih saya. Ya nggak mau jalan yang salah juga kan. Enggak lah. Kalau investasinya mahal kan jadi persoalan juga kita. Gitu. Duit gua tuh nggak banyak nih. Ya, makanya gua nggak beli mobil gitu. Lo ngeliat apa lo? Iya, ngeliat tukisan di belakang. Katanya nggak mahal. Ya nggak, tapi Biasa maksud aja. gue yang mahal dari Mas Helmi adalah apa yang Mas Helmi tahu. Sebisa mungkin sih. Ya, itu yang sekarang dengan YouTube channel ini saya sharing banyak hal. Ya. Walaupun orang bilang, waduh kok Mas Helmi semuanya nyambung ya. Ya karena pengalaman gue begitulah. Lo mau ngomong apa dengan gue? Mau lukisan, mau ngomong bola, mau ngomong basket, mau ngomong politik, mau ngomong finance, mau ngomong accounting, mau ngomong politik. Binder dandet lah. Mau ngomong apa event organizer. Saya menyelenggarakan opening closing SEA Games 2 kali PON. Terus kok Mas Helmi masih ada istilahnya ya, masih ada thirst-nya gitu. Masih ada kehausan untuk, banyak orang udah asik kelar gue udah nyantai gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Nggak Tapi bisa, Ji. dari ngobrol aja udah kelihatan Mas Helmi tuh masih ada dahaganya. Nggak gitu, bisa, Ji. Orang kayak gua kalau disuruh diam pikun gua. Bukannya nggak mau sih, pikun kita. Berarti emang Sangkatan gua kan. Iya. Ada yang stroke, ada yang mungkin asam urat gitu. I'm so happy gitu. Saya kan, tapi saya nggak ngoyo loh sekarang. Dan rezeki itu, kesempatan itu ngalir aja.
Apakah saya lain semua? Enggak lah. Saya sekarang webinar aja saya layanin lah. Saya batasin lah, cuman 1, 2 gitu sehari. Dulu sempat 5, Ji. Iya, enggak lah. Saya sekarang menikmatin hidup aja. Saya nggak mau lagi yang terlibat terlalu operasional. Saatnya saya untuk sharing ya. Jadi kerjaan saya sharing. Saya jadi komisaris, saya jadi penasehat, saya jadi ikon, saya jadi konsultan. Gitu aja lah. Jadi nggak mau lagi terikat dengan sebuah jabatan. Meninggalkan legacy. Harus. Itu dia. Sudahkah kita punya legacy? Itu yang penting. Ya. Tapi diniatkan atau enggak, rasanya sih Mas Helmy udah ninggalin sih legacy. Amin. Insya Allah. Udah kerasa lah. Ya, insya Allah. Wajahnya kan tadi gue bilang di awal, wajahnya berubah ya. Acaranya Panji jadi serius gini ya biasanya. Emang dia kan selalu lucu-lucu. begini. Gue seneng ngobrol. Ini komika, harus lucu. Enggak juga. Justru yang kayak gini-gini tuh tempat gue ngumpulin premis. Nyari bahan untuk kelucuan. Siap. Tapi Mas Helmy terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Sehat terus. Kapan aja Panji mau collab sama gua, Siap. jadi tamu gua atau gua jadi tamu Panji, bila perlu kita niatin lah seminggu sekali kayak sebulan sekali. Ayo siap. Ya kan yang sibuk Bapak bukan saya. Enggak lah, gua tuh nggak sibuk, Ji. Iya. Saya tuh cuma melayanin permintaan orang aja. Orang terkenal. Sekali lagi sehat terus ya Mas. Sama-sama. Panji juga sukses. Tonton terus Panji ya. Siap.